Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Siti Humairoh dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang pembelajaran pada PAUD inklusif untuk anak dengan hambatan fisik motor atau disebut dengan tunadaksa. Apa sih anak dengan hambatan fisik motor itu? Yaitu anak yang mengalami gangguan motorik adalah seseorang yang memiliki kelainan fisik dan gangguan fungsi fisik. Sedangkan kelainan fisik merupakan berbagai kelainan bentuk tubuh yang berhubungan dengan tulang, sendi, dan otot. Misalnya mereka yang menyandang kelainan amputi, kelainan bentuk tubuh dan organ gerak, serta dislokasi sendi. Gangguan fungsi fisik adalah seseorang yang memiliki kondisi fisik normal tetapi memiliki fungsi fisik yang terganggu atau motoriknya terganggu. Misalnya penyandang polio dan cerebral palsy. Selanjutnya yaitu karakteristik anak tunadaksa. Karakteristik anak tunadaksa dibagi menjadi 3 kategori. Yakni yang pertama, karakteristik akademis, kemudian karakteristik sosial emosional, dan yang ketiga karakteristik kesehatan atau fisik. Langsung aja yang pertama, karakteristik akademis. Karakteristik akademis bagi anak tunadaksa yang terganggu sistem serebralnya yaitu meliputi ciri khas kecerdasan, kemampuan kognisi, persepsi, dan simbolisasi. Sedangkan bagi tingkat kecerdasan anak tunadaksa yang mengalami kelainan pada sistem otot dan rangka adalah normal atau tidak terganggu, sehingga dapat belajar seperti anak normal biasanya. Selanjutnya yaitu karakteristik sosial emosional. Karakteristik sosial emosional anak tunadaksa kadang-kadang menjadi rendah diri. Nah, dan itu disebabkan karena kebanyakan anak cacat kehadirannya itu tidak diterima oleh orang tua dan disingkirkan dari masyarakat yang akan merusak perkembangan pribadi anak. Kegiatan jasmani yang tidak dapat dilakukan oleh anak tunadaksa dapat mengakibatkan timbulnya problem emosi seperti mudah tersinggung, mudah marah, rendah diri, kurang dapat bergaul, pemalu, penyendiri, dan frustasi. Problem emosi seperti itu banyak ditemukan pada anak tunadaksa dengan gangguan sistem serebral. Oleh sebab itu, tidak jarang dari mereka tidak memiliki rasa percaya diri dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Selanjutnya yaitu karakteristik fisik atau kesehatan. Karakter fisik atau kesehatan anak tunadaksa biasanya mengalami gangguan gerak untuk mobilitas. Karakteristik fisik atau kesehatan anak tunadaksa biasanya selain mengalami cacat tubuh adalah kecenderungan mengalami gangguan lain seperti sakit gigi, berkurangnya daya pendengaran, penglihatan, gangguan bicara, dan lain-lain. Kelainan tambahan itu banyak ditemukan pada anak tunadaksa sistem serebral. Gangguan bicara disebabkan oleh kelainan motorik alat bicara atau kaku atau lumpuh seperti lidah, bibir, dan rahang sehingga mengganggu pembentukan artikulasi yang benar. Akibatnya, bicaranya tidak dapat dipahami orang lain dan diucapkan dengan susah payah oleh mereka. Mereka juga mengalami apasia sensoris, artinya ketidakmampuan bicara karena organ reseptor anak terganggu fungsinya, dan apasia motorik yaitu mampu menangkap informasi dari lingkungan sekitarnya melalui indera pendengaran, tetapi tidak dapat mengemukakannya lagi secara lisan. Selanjutnya yaitu program kebutuhan khusus anak tunadaksa. Nah, programnya ada apa aja sih? Di sini ada 2 program kebutuhan khusus anak tunadaksa. Yang pertama yaitu bina diri atau kemampuan mengurus diri atau menolong diri sendiri. Dan yang kedua yaitu bina gerak. Tujuannya yaitu untuk memperbaiki dan mengembangkan fungsi gerak pada anak, atau untuk memberikan bekal dan kemampuan gerak yang dapat
mengantarkan anak mampu bergerak untuk berpartisipasi dan bersosialisasi dengan lingkungannya. Nah, di sini terdapat materi-materi dalam program Bina Diri. Yang pertama, makan dan minum. Yang kedua, kebersihan badan antara lain mencuci tangan, mencuci muka, mencuci kaki, menyikat gigi, mandi, mencuci rambut, dan menggunakan WC. Kemudian yang ketiga di sini ada berpakaian dan berhias. Kemudian yang keempat, keselamatan diri. Kemudian yang terakhir di situ terdapat adaptasi lingkungan. Selanjutnya di sini ada materi-materi dalam program Bina Gerak. Yang pertama yaitu penguatan otot yang lemah, kemudian pelemasan otot yang kaku, terus cara berpakaian dan berhias, memperbaiki koordinasi gerak tubuh, memperbaiki gerak pada persendian, kemudian menanamkan keterampilan lokomotor, kemudian yang terakhir mempertahankan kekuatan otot dan mencegah atrofi otot. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran di kelas. Nah, bagaimana sih strategi pembelajaran di kelas untuk anak tunadaksa ini? Yang pertama, pembelajaran harus berdasarkan program pembelajaran individual atau disebut dengan PPI yang melibatkan ahli lain seperti fisioterapis dan occupational therapist. Nah, PPI di sini tuh harus berdasarkan hasil assessment. Kemudian yang kedua, dalam mengajar anak-anak, penataan lingkungannya itu harus diusahakan memfasilitasi setiap anak dapat bergerak dengan leluasa. Keamanan dan kenyamanan di dalam kelas juga diusahakan ada. Strategi pembelajaran selanjutnya yaitu hal yang penting adalah dalam mengembangkan Bina Gerak, guru harus bekerja sama dengan guru pendamping khusus atau GBK dan ahli dalam bidang otot dan tulang. Selanjutnya, apabila terdapat hambatan berat pada anak ini, usahakan dia mendapatkan fasilitas khusus, misalnya kursi yang berbeda yang sesuai dengan kondisi fisik mereka. Kemudian, guru harus tetap memiliki harapan yang tinggi kepada anak-anak ini agar mereka dapat berkembang dengan baik atau mereka termotivasi gitu. Kemudian di sini guru harus membiasakan kepada anak-anak lain untuk tidak memanggil nama anak-anak ini dengan istilah yang tidak sesuai atau bisa disebut dengan bully, karena itu akan menyebabkan mereka rendah diri atau tidak percaya diri. Strategi selanjutnya yaitu beri kesempatan anak-anak untuk tetap melakukan kegiatan bersama dengan teman sesuai dengan kondisi mereka. Kemudian, berikan latihan untuk mengembangkan sensori motor seperti meronce, mewarnai, menempel, bermain puzzle, dan lain-lainnya. Selanjutnya, berikan kegiatan yang melibatkan tangan atau hand activities, meliputi eksplorasi alat-alat tulis, menggunakan telepon, memijit bel, menyalakan dan mematikan lampu, membuka dan menutup pintu. Itu dilakukan bisa diulang-ulang agar anak terbiasa. Kemudian latihan mobilisasi seperti berdiri, berjalan, menaiki tangga di dalam dan di luar ruangan. Kemudian latihan penggunaan alat-alat pendukung untuk berdiri, berjalan. Dan yang terakhir ada latihan bina diri. Itulah paparan dari pembelajaran untuk anak tunadaksa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.